semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi, sistem ini tuh fungsinya untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh dengan bantuan jantung dan pembuluh darah. Lewat darah inilah, oksigen, zat makanan, dan hormon bisa dibawa ke seluruh bagian tubuh sekaligus mengangkut sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Nah, peredaran darah pada manusia itu bersifat ganda dan tertutup. Disebut ganda karena dalam satu kali peredaran penuh, darah itu melewati jantung sebanyak 2 kali. Sedangkan tertutup karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai alur peredaran darah, dan selanjutnya teman-teman saya, Karisat, dan teman-teman lainnya akan menjelaskan tentang proses selanjutnya. Peredaran darah ganda dan peredaran darah tertutup adalah sistem peredaran darah pada manusia yang dimana darah selalu mengalir di seluruh tubuh melewati pembuluh darah yang dimana disebut sebagai sistem tertutup dan melewati jantung 2 kali dalam satu siklus lengkap atau sistem ganda. Jadi sistem ganda ini terdiri dari 2 siklus terpisah, yaitu peredaran darah kecil yang dimana mengalirnya darah ke paru-paru untuk melakukan pertukaran gas, dan peredaran darah besar yaitu sistemik yang membawa darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi peredaran darah ganda atau siklus pulmonal, darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh dipompa ke vertikal kanan lalu ke paru-paru, tempat darah tersebut melepaskan CO2 dan mengambil oksigen. Jadi yang kedua adalah peredaran darah yang besar. Jadi darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru kemudian kembali ke jantung atau atrium bagian sinetris itu atau atrium kanan dan dipompa ke vertikal kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Oke, hai guys. Saya Elvira Putri dan di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran manusia disebut juga dengan sistem peredaran darah ganda. Kenapa ia disebut dengan ganda? Karena ia melewati jantung secara 2 kali. Nah, ada tips juga dan sedikit informasi bahwa sistem peredaran darah manusia dibagi atas 2. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil dan besar. Nah, sistem peredaran darah kecil itu antara jantung melewati paru-paru dan masuk lagi ke jantung. Kalau sistem peredaran darah besar yaitu darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh, setelah itu masuk lagi ke jantung. Nah, kita lihat dulu beberapa bagian-bagian jantung, katup-katupnya, dan salurannya. Nah, kita mulai. Nah, bagian struktur jantung ini kita lihat dari posisi saya. Nah, jadi sebelah sini atau bagian kiri adalah bagian kiri saya dan kanan adalah bagian kanan saya. Nah, kalau kiri dalam bahasa Latin disebut dengan sinister dan kanan disebut dengan dexter. Kita mulai dari bagian-bagian jantung. Nah, bagian atasan jantung nomor 3 dan 1 disebut dengan atrium atau seramik, dan bagian 4 dan 2 disebut dengan ventricle atau bilik. Nah, mari kita sebut dengan nama latinnya beserta bagian kiri atau kanan. Yang pertama, nomor 3 disebut dengan atrium sinister atau seramik kiri, setelah itu ventricle sinister yaitu bilik kiri, dan nomor 1 disebut dengan atrium dexter atau seramik kanan, dan yang terakhir nomor 2 adalah ventricle dexter atau bilik kanan. Nah, ada beberapa katup juga di sini. Jadi katup ini yang bakal membatasi antara atrium dengan ventricle. Nah, kalau sebelah kiri disebut dengan katup bicuspidalissus dan kalau sebelah kanan disebut dengan katup tricuspidalissus. Nah, setelah itu ada beberapa saluran juga antara saluran yang bakal darah masuk ke jantung atau keluar dari jantung. Yang pertama adalah arteri dan vena. Nah, kalau arteri yaitu saluran darah yang keluar dari jantung. Setelah itu kalau vena adalah saluran darah yang masuk ke dalam jantung. Baiklah, kita mulai dari sistemnya dulu. Dari pertama peredaran darah kita mulai dari yang kecil, atau saat paru-paru menghirup oksigen, maka darah membawa oksigen
dan masuk ke bagian atrium sinister. Nah, di atrium sinister ini sudah darah mengandung oksigen. Setelah itu dia melewati katup bicuspidalis dan masuk ke dalam ventricle sinister. Nah, setelah itu darah akan diedarkan atau oksigen atau darah yang mengandung oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, katup yang mengeluarkan darah ini disebut dengan katup aorta. Nah, katup aorta disebut juga dengan katup yang paling besar karena tekanan darahnya kuat. Karena oksigen atau darah yang akan diedarkan ini dia harus melewati bagian atas tubuh manusia dan bagian bawah tubuh manusia atau ke seluruh bagian tubuh. Nah, kalau bagian atas disebut dengan superior, kalau bawah disebut dengan inferior. Nah, ada beberapa informasi juga, jadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada tubuh manusia itu ada pada kapiler. Nah, kapiler biasanya terdapat pada ujung-ujung sel. Baiklah, kita lanjut. Setelah darah yang keluar dari ventricle sinister ini, dia akan mengedar ke seluruh tubuh. Nah, bagian sini ini penuh dengan oksigen. Setelah itu, dia akan menghasilkan karbon dioksida karena sudah selesai digunakan. Nah, setelah itu dari bagian superior dan inferior, mereka akan membawa darah yang membawa karbon dioksida masuk ke dalam bagian jantung, yaitu disebut dengan salurannya atau katupnya disebut dengan vena cava. Nah, vena yang berarti saluran yang masuk ke dalam jantung. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam bagian jantung yang bernama atau nomor 1 di sini disebut dengan atrium dexter atau serambi kanan. Nah, sekarang bagian serambi kanan sudah dipenuhi dengan karbon dioksida. Setelah itu dia akan melewati katup tricuspidalis. Nah, katup ini setelah itu dia akan darah masuk ke dalam bagian jantung nomor 2 atau disebut dengan ventricle dexter atau bilik kanan. Nah, yang bagian darah yang sudah mengandung karbon dioksida ini akan diedarkan ke paru-paru untuk ditukar lagi dengan oksigen. Nah, katup yang mengeluarkan darah ini disebut dengan katup arteri pulmonalis. Arteri disebut dengan saluran darah yang keluar dari jantung dan pulmo artinya paru-paru. Nah, setelah itu darah yang mengandung karbon dioksida akan masuk ke paru-paru lagi. Setelah itu akan diolah menjadi oksigen pada kapiler di paru-paru. Nah, setelah itu darah akan balik lagi ke yang pertama, yaitu darah akan mengandung oksigen yang melewati katup. Di sini namanya adalah vena pulmonalis. Vena artinya saluran darah yang masuk ke jantung dan pulmo artinya paru-paru. Dan ini akan berulang terus secara menerus. Dan sampai sini saja penjelasan saya terkait sistem peredaran darah pada manusia. Semoga kalian mengerti. Bye-bye.